Oke. Oke teman-teman, balik lagi PSR. Kali ini masih Zoom, PSR versi Zoom. Dan konten kali ini kita dedikasikan untuk merayakan anniversary PSR yang ketiga gitu. Ulang tahun yang ketiga nih. Kita berusaha untuk ngumpulin semua teman-teman yang tergabung di PSR dari original sampai sekarang, tapi yang bisa terkumpul cuma segini. Alasannya mungkin karena jadwal, ada yang merit, mungkin sekarang lagi esek-esek kali, nggak tahu juga gitu. Nggak tahu juga gue nggak ngerti gitu. Ada yang mungkin terkendala kuota gitu atau masih di jalan gitu. Iya. I have no idea gitu. Lagi kuota lucu sih. Atau mungkin nggak punya laptop gitu, nggak tahu juga lah, nggak punya handphone kali gitu. But anyway, untuk merayakan anniversary yang ketiga, kita mau bikin Q&A kayak influencer gitu. Ya lah gitu, subscriber baru 3.000, so-soan gitu. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah 3.000 juga. Tahun 1.000 ya? Nggak apa-apa. 3.000, 10%-nya 300 sudah bisa bikin sekte, nggak apa-apa ya. Nggak apa. Betul. Intinya udah dilempar ke Instagram kemarin, bikin Q&A, ada beberapa pertanyaan yang masuk, gue pilihin beberapa yang bisa kita jawab gitu. Ini beneran nanya nih? Beneran dong, bisa gue screenshot ya buktinya. Bisa gue screenshot buktinya. Enak aja, lu kira gue bikin pertanyaan bodoh gitu. Nggak bisa gue screenshot. Langsung aja kali ya, biar nggak lama-lama ya gitu. By the way, yang terkumpul di sini gue kenal dulu ya. Ada Isman, ada gue, ada Satriawan kayak biasa, ada Hilal. Di sini ada Rafli nih, mungkin Rafli yang jarang nongol nih di video nih. Gue kenalin dulu kali ya. Nggak pernah, ingat gue nggak pernah Rafli. Oh iya, bukan jarang ya, nggak pernah ya. Belum pernah, jangan bilang nggak pernah, belum pernah. Sekarang ya. Iya. Permainan kata lo ya. Nah, terlalu permainan kata ya kayak pemerintah ya. Lockdown jadi PSBB gitu ya. Anyway, gue kenalin dulu Rafli ini salah satu penulis kita gitu. Jadi kalau nggak pernah lihat atau belum pernah lihat memang wajar karena ya memang fokusnya dinulis. Hilal juga salah satu original cast kita dulu. Sekarang perannya di apa sih lah? Bantu-bantu video sih sebenarnya sih. Bantu-bantu video sama bikin konten Instagram versi games. Satriawan nulis dan kalau Satriawan seperti biasa masih di tulisan dan bantu-bantu bikin video, bantu-bantu podcast juga, bantu-bantu di PSR Music kalau kita butuh sesuatu. Isman ya tahulah dia bagian editorial dan gua bagian semuanya. Langsung masuk aja ya. Yang pertama ya. Wow. Motivasi pertama membentuk PSR. Nah, ini yang bisa jawab mungkin gua sama Isman ya. Tapi Isman dulu lah. Sebenarnya PSR ini yang propose bukan gua men gitu. Sebenarnya Isman yang propose gitu. Harus tanya Isman nih. Ya. Lu kita ceritanya bisa kenalan gimana Andre ya? Bisa ketemu tuh ya? Nah, kalau kenalan udah lama. Oke, seingat gua itu pertama kali tercetus ide PSR itu setelah gua putus. Jadi sedikit ada unsur personalnya di sini. Gua nggak komen. Lihat cincin gua. Diam kamu yang sudah menikah. Terima kasih. Jadi gue banyak waktu kosong dan gue berpikiran gue pingin salah satu impian gue karena gue pekerja media adalah gue pingin punya media gue sendiri dan gue pingin media soal film karena itulah hal yang dimana gue paling passionate. Kebetulan gue bergabung sama kayak komunitas film MCU Kaskus dan gue di situ lihat banyak orang-orang yang passionate dan akhirnya gue berpikiran Andri yang paling cocok untuk dijadikan partner untuk bikin Play Stop Rewatch. Waktu itu belum ada namanya, terus ya gue ngajak Hilal, ada juga yang namanya Arman. Dulu Denny, di Starbucks sama Denny berempat. Oh, sama Denny. Bukan Pizza Express ya? Bukan, Starbucks. Oke, kita ketumpul di Starbucks Senayan City. Lalu di situ kita mulai mikir, kita mau bikin media film yang seperti apa, konten-kontennya seperti apa. Nah, waktu itu tuh pemikirannya adalah pengen bikin media untuk ngobrol soal film aja, diskusi soal film, soal hal-hal menarik soal film, lebih seperti trivial. Cuman habis itu gue studi ke Inggris 2 tahun di sana dan gue berpikiran PSR punya potensi untuk dikembangkan lebih jauh lagi.
Dan menurut gua sebagai media, kalau cuma mengandalkan konten, PSR tidak akan bisa sustain ke depannya. Jadi kalau cuma modal video terus, lalu kemudian podcast atau postingan di Instagram, PSR nggak akan sustain karena pasti ada kok masa-masa di mana konten itu nanti tidak populer lagi. Jadi harus adanya membuat konten itu terus valuable, dan kemudian gue sama Andri sekarang mulai berpikiran gimana cara mengembangkan PSR lebih jauh lagi. Nah, nantinya seperti apa ya? Kita udah punya plan-nya, Andri ya? Development plan-nya seperti apa ya? Sudah. Harapannya bisa lanjut terus sampai semua development plan itu terwujud. Cuman intinya adalah gue pengen PSR tidak cuma sekedar medianya menyediakan konten. Seperti itu. Gitu. Ya gitulah. Jadi motivasinya apa? Motivasi pertamanya waktu itu mau bikin? Motivasi pertamanya adalah gue ingin mewujudkan mimpi gue untuk punya media soal film. Media yang gue bentuk sendiri sehingga tidak ada orang-orang di atas seperti orang-orang direksi gitu yang mengarahkan gue pengen konten ini. Gue pengen nantinya gue yang menentukan. Oke. Mungkin kalau buat yang lain bukan motivasi pertama kali ya. Motivasi tertarik bergabung ke PSR. Kalau Hilal dulu deh waktu itu. Ya. Apa? Kalau gaya aja lu. Kalau gue pertama ya gue bosen aja kerja gue gitu-gitu doang kan. Gue mau coba ini deh. Ini yang baru, walaupun memang challenge-nya itu kita sering bentrok jadwal ya, bentrok schedule segala macem. Tapi gue selama itu sih gue usahain ya, sampai saat ini sih lumayan banyak banget sih ilmunya ya. Walaupun tidak ada bayaran, tapi saya cukup harus ditegaskan. Anda makan gitu. makan di cloud kan lumayan gratis. Oh iya. 2 kali lagi. Makan di mana? Di cloud 2 kali. Makan di cloud loh, dibayarin itu. Sekali doang gue. Yang pertama nggak ikut ya waktu itu ya? Oh, dia ikut. Yang pertama ikut, yang kedua yang nggak ikut. Oh iya. Ngapain bahasa cloud? Hey, kenapa bahasa cloud? Oke. Kalau lu Fli gimana Rafli waktu itu bergabung? Gua sih ini aja Pak. Mumpung ada kesempatan juga kan. Udah Ngapain sih gue pakai? Ya, saya coba. Udah tadi pengen tanya. Kesempatan juga. Juga banyak banget juga semuanya. Agak kurang kenceng suara lu. Kenceng ya? Diginin aja ya. Jangan nangis. Udah silal. Apa coba apa? Tunggu sih karena mumpung ada kesempatan aja, kenapa nggak diambil gitu? Gabung sama pengalaman juga kan. Kebetulan juga kan ada orang yang saya bilang ya cukup ini lah senior bisa bilang di media gitu. Jadi sangat pengalaman. Oke. Jadi nyari pengalaman ya, karena kan mau kerja di bidang media juga gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bapak 2 anak ini nih. Gimana Bapak 2 anak? Gue sih simpel aja diajak Andri. Wah. Nggak, jadi kalau gue kan emang awalnya kan sebenarnya kalau untuk nulis dan film ini kan sebetulnya hobi yang masih tergolong baru lah buat gue gitu ya. Karena sebelumnya gue tuh lebih banyak berkutat di dunia yang cukup berbeda lah gitu. Gue kerja juga kantor, terus gue juga main musik kan gitu. Nah, terus gara-gara gue sempat ngerantau cukup lama nih di luar sana, sekitar hampir 5 tahun gitu kan. Terus kan gue harus nyari hobi baru gitu ya. Hobi baru lah, gue nonton film, terus gue mulai pelan-pelan gue mulai coba nulis gitu kan. Gue nulis lah di salah satu di Kaskus gitu kan. Di Kaskus itu tiba-tiba gue ditangkap sama salah satu anggota PSR yang lagi ada di sini, si Denny ya kan. Di invite lah ke grup, akhirnya ketemu Lolo pada gitu kan. Nah ternyata kebetulan di momen yang
pas gue masuk situ tuh adalah momennya di mana PSR tuh waktu itu menang dapat kontrak dengan Kumparan, gitu kan, yang mana mereka tuh membutuhkan banyak beberapa kontributor gitu kan. Nah di situ Andre narik gue, jadi lebih kayak apa ya, mungkin lebih, kalau gue sih anggapnya rezeki aja ya, karena maksudnya udah momennya pas gitu loh, pas gue lagi punya hobi baru, kok pas ada yang mau nampung gitu. Gitu, mantap. Nah, terakhir gue ya, motivasi pertama untuk PSR. Tentunya ingin kaya dong. Karena terlalu diplomatis banget ya. Gue sih ingin kaya ya gitu. Tapi serius sih, waktu itu nganggur. Gue gak nganggur. Fresh graduate kan, baru mau lulus. Waktu itu lagi siap-siap mau bikin apa ya? Gue lupa deh, pokoknya lagi nyari-nyari kerja segala macam, ditawarin. Idenya menarik, kan konsepnya waktu itu kan awalnya mau bikin di YouTube. Gue juga waktu itu lagi gila banget dengan YouTube, jadi gue pikir gue pengen nih bikin channel YouTube, cuma gue nggak mau sendiri, malu. Tapi kalau bareng-bareng gue berani, gue mau. Gitu. Makanya tuh waktu itu awal-awal kalau diperhatiin video-video awal ya, itu tuh bukan gue yang in frame, tuh Hilal tuh in frame. Video pertama dia, inget banget gue. Jadi gue dulu berpikir gue mau di belakang layar aja. Black Panther. Gue mau di belakang layar aja. Tapi ternyata memang mau nggak mau harus di depan layar juga kan gitu. Ya gitu deh gitu. Ingin kaya lah gitu. Enggak sih, gue ngeliat potensinya jelas. Ingin kaya lah ya. Isman punya proyeksi jelas, gue punya skill yang ngedukung. Gue pikir gue juga waktu itu nggak ngapa-ngapain ya, kayaknya gue bikin sembari yang bisa gue believe tuh gue punya konsistensi yang kuat gitu. Komitmen dan motivasi kuat, jadi ini pasti bakal jalan terus. Jadi gue pikir meskipun anggotanya keluar masuk timnya, gue akan jalanin terus gitu loh. Gitu. Seperti itu sih, dan gue ngeliat potensial aja gitu. Apa sih istilahnya, eksponensial ya gitu, growth-nya tuh eksponensial gitu. Seperti itu. Oke, next question sekarang. Ini mungkin bisa dijawab satu-satu kali ya. Tim PSR paling seneng bahas franchise apa? Singkat aja. Kayaknya kan semua sepakat lah ya. Kita semua dari DC kan? Wah. Tentu dong, DC. Oke. Tapi sepakat lah ya. Apa tadi kita dari satu forum yang sama? Apa? Apa lah? Fast and Furious lah. Fast and Furious. Oke, boleh. Sayangnya timingnya kurang tepat ya, jadi nggak lucu ya. Delay. Gue jawab deh, gue singkat deh. Kita dari satu komunitas sama, MCU Kaskus. Jadi of course karena satu komunitas, pastinya kita bakal excited kalau bahas MCU sih. Gitu. Pasti. Franchise itu. Pasti. Gitu. Tapi kita nggak menutup diri juga dari franchise lain. Maksudnya kadang kalau misalnya lagi ada jeda di MCU gitu antar film gitu kan, justru kita mau ramai bahas kayak Aquaman waktu itu pas 2018 tuh, terus sempat juga ya banyak sih ya. Maksudnya kita basisnya itu kita tergabung di MCU, tapi menurut gua cukup lebar sih. Maksud gua ngeliat di komunitasnya. Ya. Ada banyak lah, banyak wawasan lah, gitu. Proklaim gitu banyak wawasan. Oke, ini gampang sih, ini singkat aja sih. Aku langsung next question, pekerjaan masing. Mungkin ini tadi pertanyaannya mungkin lebih ke role anggota PSR ya, tapi tadi udah gue mention tadi di awal role-nya. Atau gini aja, kita kan sepakat nih, maksud gue masing-masing kerja kantoran tapi mau contribute di PSR. Mungkin orang-orang ada yang penasaran kali. Kok pada bisa sih? Ini sebenarnya kantor lu apa sih? Kantor banyak. Gitu. Kerjaan lu apa sih gitu? Kok bisa? Bisnis lu apa? Lu di kantor tuh jadi apa gitu mungkin betul. Ya. Gue sebenarnya mau mengubah pertanyaan ke sini karena gue mau ada sedikit at least nanti di akhirnya gitu. Ada maksud. Nggak apa-apa. Kita mulai ke Rafli dulu. Coba Rafli. Gue yang pertama nih. Iya lah, yang pertama dong. Gue nganggur. Wah, gara-gara pandemik tapi kan, nganggurnya karena pandemik kan.
dan enggak sih, emang dari itu emang udah lama aja. Oke. Makanya mungkin bantu ngisi waktu di PSR sekaligus nyari pengalaman lah ya. Bisa jadi portofolio lah ya. Ya, betul. Oke. Kalau Hilal gimana Lal? Kenapa nih jadwal lu bentrok penuh nih? So sibuk banget sih Bapak. Gue di bidang servis ya pasti shifting sih, jadi selalu bentrok. Gue kan jadi bagian pelayanan gitu ya, jadi shifting, jadi nggak bisa sama-sama kerja kantoran. Boleh tahu nggak perusahaannya apa? Jangan dong. Nggak apa-apa juga. Tapi gue berterima kasih loh. Enggak, soalnya emang perusahaan gue rada rese gitu. Tapi pas gue masukin CV ya gue masukin PSR ya. Terus di ini tuh interview serius sumpah. Serius? Gue thank you banget PSR. Serius, gue nggak bohong. Gue nggak tahu nih. Lu ngapain aja di sana? Terus gue jawab aja. Serius. Ditanya pas interview kan. Nah, gini. Jadi gue kan biasanya kan kalau di application form kan ada kolom anggota atau pekerjaan lainnya. Gue terus aja PSR. Terus ya udah, terus ditanya ini apa ya? Oh ini kayak konten media. Jadi kita bahas film gini-gini. Kamu perannya sebagai apa? Gue tunjukin video gue yang pas pertama, kedua, ketiga. Oh kamu on screen ya di YouTube. Iya gitu. Oh iya bagus. Akhirnya gue diterima. Thank you PSR. Ada adlibs. Thank you referensi. Lucu banget lagi. Iya dong. Bisa. Besok kalau ngelamar kerja gue juga munculin videonya. Harusnya gue ngundang Agnes ya. On screen. Iya nih, harusnya gue ngundang Agnes nih kesini. Agnesnya diundang sekarang tuh. Gak bisa, sibuk. Gak bisa ya. By the way, for the record kita ada satu anak. Iya, gue mau nanya dong, kenapa sih Agnes nggak pernah diajak ke video? Pernah, ada 2 video ada dia in frame sama gue. Enggak, ini kalau kayak gini. Oh, gue lupa. Gue nggak ngajak dia gitu. Kita masukin aja ke grup orang PSR juga. Enggak, gue yang jagain, nggak bisa. Oh, oke, ngerti gue. Maaf nih, status lu apa ya? Status lu apa nih? Kakak mentor. Lu tim kucin. Koko mentor. Dulu juga ada, Wan. Sebelum Agnes ada yang ngurus, cewek juga. Keluar karena dia mau kerja full time. Yang dulu lu modusin gagal gitu. Enggak dong. Enggak dong. Oh enggak. Yang dulu karena dia mau kerja full time, ada job. Terus ada konflik of interest lah. Di satu posisi di pekerjaan dia di bawah gua, tapi di satu sisi role di tempat lain dia di atas gua gitu. Jadi konflik of interest gitu. Gitu. Anyway, sekarang ke Satriawan nih, Bapak. Yang paling tajir nih. Ayo, gimana, Pak? Anjir, amin. Ya kalau gue emang full kerja ya, gue kerja di salah satu perusahaan sebetulnya grup sih, jadi grup perusahaan yang bisnisnya tuh lumayan lebar sebenarnya. Yang lagi berkembang itu sekarang di divisi konstruksi sama infrastrukturnya. Itu gue di bagian business development, jadi gue banyak warawiri kesana kemari, bahkan even di tengah pandemi kayak gini gue masih kadang gue kalau terpaksa gue sampai masih harus nginep di luar kota gitu kan, karena kan kita masih growing, ini masih hitungannya masih startup juga karena baru berdiri itu 2017 itu. Jadi bos gue ini adalah teman lama gue gitu dari musik sih sebenarnya gitu, tapi dia jauh di atas gue kayak 15 tahun di atas gue ya. Jadi sekarang itu karena yang lagi berkembang divisi infrastrukturnya, jadi gue banyak dan itu sebetulnya bukan background bidang gue ya, dari zaman gue bukan orang teknik sipil, tapi di sini gue juga belajar sesuatu yang baru gitu dan bisnis yang baru, networking yang baru gitu dari yang sebelumnya gue di perminyakan. Tapi ya menarik sih, maksudnya sebenarnya any field tuh sebetulnya menarik asalkan lo bisa mengeksplor dan lo akan menemukan satu ritmenya sendiri, dan begitu udah bisa masuk ritmenya lo bisa enjoy gitu. Makanya gue sangat open terhadap ide-ide baru, termasuk satunya PSR. Mantap, Bapak 2 anak. Terima kasih Bapak 2 anak. Oke, Isman, silakan singkat Man.
Oke, gue saat ini posisinya lead editor di salah satu media nasional. Gue basically ngurus untuk isu-isu internasional. Jadi media nasional, tapi yang gue handle isu-isu internasional. Jadi kayak kemarin Pilpres Amerika, gedung US Capitol diserbu tuh, gue mostly yang handle berita-berita soal itu. Oke, salah satu media nasional ya, nggak bisa disebut ya. Nggak Ya bisa kalau gue jelas full time di sini gitu. Jadi saya mengambil resiko kalau saya tidak mengambil pekerjaan utama gitu. Tapi enggak lah, gue ada side job juga, side job bikin bisnis juga, walaupun nggak gede bisnisnya, tapi ya lumayan lah buat ngisi uang jajan dikit-dikit. Itu sih. Tahu ya. bisnisnya. Ya baru buka pas pandemik sih ya, baru 2 jalan 3 bulan ya, jadi nggak bisa bilang profit gitu. Anyway, gitu sih dari gue. Kita lanjut ke next question aja. Nggak ada niatan nih bikin review konspirasi dari sebuah film. Review konspirasi dari sebuah film itu maksudnya gimana ya? Review mungkin contohnya gue tahu deh ini. Gimana? Easter egg-nya film Pixar gitu loh, kan suka ada Easter egg terus disambungin ke satu film lainnya. Di film Pixar ada kayak di film Brave itu ada gambarnya si Sully dari Monster Inc. kayak gitu sih menurut gue kalau ini. Oh iya. Paham. Nggak ada niatan bikin review. Si Tarantino Universe sendiri gitu. Tarantino Universe gitu ya. Oh iya. Oh ini menarik nih. Kayaknya sih. Oke. Kenapa nggak ada niatan? Kalau mau ditanya niat mah ada lah. Ya kita butuh orang sih sebenarnya gitu, yang bikin skripnya dan lain-lainnya gitu. Lu bikin deh. Oh maksa. Yang nanya bikin, share ke kita, kan kita publish gitu loh. Nah, lu bikin gitu. Kebetulan nih ngomongin suruh bikin, kita kan baru buka open recruitment buat volunteer nih. Ada content writer, ada event officer, ada sosial media kreatif. Nah, buat teman-teman yang ingin menyalurkan passion adalah membuat konten, menulis dan lain-lain, bolehlah bergabung dengan kami. Monggo, betul. Yeah. Benefitnya mungkin lu punya review konspirasi kan bisa kita share gitu ya. Betul. Benefitnya apa Kak? Gitu. Benefitnya apa kok gitu? Anda tadi tidak lihat dengar testimoni tadi. Saya. Hey, referensi itu bagus. Iya. Ya paling gitu sih. Maksudnya teman-teman kalau tanya benefitnya apa, kita pernah digaranti kalau di sini kita kasih pengalaman dan networking kali ya, gitu. Portofolio juga gitu. Terutama kalau teman-teman mungkin di bidang profesional, I can give you a recommend on LinkedIn, dengan profile gue cukup oke cie gitu. Self-proclaim gampang memang ya. Tapi intinya gue akan garanti, gue bisa kasih experience lah, yang itu akan bisa dipakai nanti di dunia profesional, pekerjaan atau macam-macam gitu. Enak lo masuk PSR, lo bisa diundang nonton screening gratis. Oh iya. Iya benar. Iya. Dan menurut gue itu salah satu benefits yang nggak bisa gue dapetin di mana-mana gitu, maksudnya. Bener. Itu kan bukan soal apa ya, itu udah menurut gue sih prestis gitu, karena kan lu you're the chosen. Iya, chosen. Dan maksudnya nggak cuma itu aja sih. Kalau di tongkrongan paling oke sih. Waduh. Lu lihat nih tukang spoiler dulu. Gue di kantor kan, gue kan kumpulin tuh invitation-nya kan, katanya gitu kan. Terus kayak lu kantor gue, apaan ini? Gue diundang men. Bangga banget. Oh bisa? Ya bisa. Dan maksudnya sekarang kan masih ngomongin film nih. Nanti soon in the future kita kan growth nih ke musik dan games. Betul. Itu juga nih nanti akan ada advantage, mungkin dapat early access dalam video games yang baru rilis. Kalau di musik mungkin setelah pandemik selesai ya, atau mungkin kalau meskipun ada pandemik kita dapat akses juga untuk ini ke festival-festival atau mungkin presscon band-band internasional mungkin gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Intinya ada akses khusus lah gitu. Dan itu bisa mungkin benefit yang dipakai kalau kita bikin konten dengan talentnya juga, itu kan lumayan tuh, bisa kenalan gitu, partnership dengan media-media lain juga, maksudnya itu bisa jadi networking, jadi ada pengalaman lah gitu di situ. Itu yang bisa kita garanti sih. Ketemu siapa aja, coba cek. Itu cari panjang ya, kalian bisa cek videonya ya, lumayan kan AdSense buat saya juga kalau kalian cek videonya gitu. Gitu. Oke, next question. Join us, betul. Next question. Yang bikin sequel trilogi Star Wars gagal apa? Waduh. Siapa yang mau jawab? Satriawan nggak bisa jawab nih, dia nggak suka nonton Star Wars. Suka, cuma gue nggak ngulik.
Bukan fanboy, gue bukan fanboy. Ini gue jawab aja ya. Ini tuh pernah kita bahas di tulisannya Isman, kalau nggak salah apa tulisan gue lupa, apa dibikin video ya, gue juga lupa. Intinya pernah dibahas bahwa yang bikin sequel trilogi Star Wars gagal karena nggak ada kayak Kevin Feige-nya, jadi nggak ada yang ngontrol gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi kayak setiap film kan beda sutradara, jadi mereka tuh nggak kayak satu kesatuan, kayak film terpisah tapi ngelanjutin aja dari sutradara sebelumnya. Makanya itu yang ngebikin jadi kurangnya kreatif kontrolnya, dan karena semenjak dibuat Disney kan lore-nya atau canon-nya dari Star Wars sebelumnya kan ditiadakan kan, jadi nggak canon. Jadi kayak dia mau bikin canon yang baru. Nggak tahu deh itu ngefek atau enggak, tapi intinya gitu sih. Iya. Itu. Oke, next. Gue mungkin bisa ngasih sedikit insight untuk nomor 5, tapi ini dari pandangan gue sebagai, maksudnya gue nonton trilogi original, gue nonton trilogi yang 90s, 2000-an, 2000-ish, 90s sama yang terakhir gitu kan. Menurut gue gini, sebetulnya yang bikin trilogi original Star Wars itu unik adalah karena pada tahun 1977 belum pernah ada sih film-film kayak Stanley Kubrick gitu ya, Space Odyssey gitu kan, science fiction yang kayak efek visualnya tuh benar-benar oke gitu di tahun segitu kan, kayak gitu kan itu oke banget, mungkin kayak kita efeknya sama kayak kita ngeliat CGI sekarang kan kayak gitu kan. Nah jadi setelah itu kan gapnya lumayan lama ya dari trilogi terakhir itu kan, film ketiga dari trilogi original itu Return of the Jedi ya? Iya. Ya, Return of the Jedi itu kan tahun 1983. Itu jaraknya ke The Force Awakens itu 1983 ke 2015, 32 tahun. 3 dekade, artinya mungkin udah ada 2 generasi yang terpisah gitu kan. Jadi gapnya itu menurut gue itu gapnya agak terlalu jauh untuk lu mencoba mengulang formula yang sama gitu. Karena dari film pertama aja, Force Awakens tuh bagus ya menurut gue, maksud gue keren gitu. Gue senang. Tapi lu lebih kayak jatuhnya tuh lebih kayak fan service aja, kayak lu ngeliat lu ketemu Han Solo lagi, lu ketemu Millennium Falcon lagi, kayak gitu kan. Jadi berarti lu cuma mencoba mengulang formula yang sama yang pernah booming di tahun 1977 dengan kemasan baru, dengan teknologi baru, kayak gitu aja. Jadi sebetulnya nggak ada ide yang terlalu fresh, intinya sama aja ya, lu tetap akan, intinya Star Wars adalah shoo. Makanya waktu itu di forum sebelum ini gue sempat bahas juga sama Andri sama Isman. Waktu itu kalau nggak salah kita ngebahas overrated movie menurut lo gitu kan. Gue bilang Star Wars. Bukan karena gue nggak suka, tapi menurut gue overrated. Iya, overrated sih. Gitu sih. Oke, langsung next question. Menurut gue ada lagi nih. Apa menurut lo? Jangan ditanggung. Kalau menurut gue sih, iya. Kalau menurut gue sih trilogi Star Wars yang gagal nih yang terakhir ini. Sekarang kan baru si Disney tuh berusaha banget mau nge-guide penonton baru Star Wars. Jadi kan ada jadi pecah kubu nih, ada yang Star Wars fans sama yang baru. Nah menurut gue tuh si Disney tuh kayak maksa banget masukin si fans baru nih harus kenalin. Tapi efeknya sih emang ngaruh sih, kayak gue nggak terlalu catch up sama Star Wars pas nonton Force Awakens, ya gue harus nonton yang lama-lama aja dong, jadi banyak pertanyaan juga dan masih penasaran, tapi di sedikit perhatian sama cerita atau kualitas dari story-nya Star Wars itu yang baru ya. Oke. Memang sih kayak banyak yang bilang ceritanya ternyata terus juga pas si Kevin Feige masuk, terus tiba-tiba Mandalorian jeder bagus banget, langsung dia kan langsung aja nih banyak banget kan seri Star Wars yang akan rilis. Dan menurut gue poin lainnya yang ngedirect itu harusnya sih kayak harus passionate juga ya sama franchise dia. Contohnya kayak Kevin Feige kan dia nerd banget sama Marvel. Akhirnya kan Marvel segede ini kan. Kalau sekarang kan yang masuk Dave Filoni ya kalau nggak salah ya, benar gak sih? Enggak. Yang ngedirect Mandalorian. Siapa? Kalau gue boleh jelasin nggak nih? Boleh. Okay. Nah iya. Mungkin sorry kalau agak panjang, Drik. Sorry ya. Jadi untuk
Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak ada Kevin Feige-nya di LucasArts tuh nggak sepenuhnya benar juga. Mereka ada yang namanya Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy itu orang lama yang Lucasfilm sebenarnya. Dia yang dulu yang bantu untuk jadi produser untuk film-film Indiana Jones atau Star Wars sebelumnya. Jadi ketika Disney mengakuisisi LucasFilms, LucasArts, otomatis dia salah satu figur senior yang dipercaya untuk handle karena George Lucas sudah nggak mau terlibat lagi saat itu. Jadi Lucasfilm sampai bisa terjual ke Disney itu salah satunya kemauan George Lucas yang dia sendiri menyesal di kemudian hari. Nah, problemnya kenapa sequel trilogi tidak seberapa sukses, seperti yang dikatakan Satriawan, jadi sebenarnya sequel trilogi itu lebih seperti formalitas, jadi Disney perlu semacam pintu masuk untuk penonton-penonton baru ke lore-nya Star Wars. Tapi masalahnya adalah lore Star Wars sebelumnya udah terlalu panjang, terlalu ekspansif, sehingga memutuskan, oke, kita bikin kontinuitas yang baru, dan hanya mengacu pada 2 trilogi sebelumnya, yaitu prequel trilogi dan original trilogi seperti itu. Dan dari situ kemudian setelah formalitasnya yaitu 3 film terakhir itu beres, maka disinilah kemudian Disney memanfaatkan potensi franchise Star Wars sebaik-baiknya, karena mereka kan pinginnya adalah jangan cuma sampai berhenti di Skywalker Saga, tetapi juga sudut-sudut lain dari galaksi bisa dijamah seperti itu. Keinginan mereka seperti maka muncullah Mandalorian, Ahsoka, kemudian Acolyte dan segala macamnya, karena Disney ingin memanfaatkan IP yang mereka dapat ketika mengakuisisi Lucasfilm seperti itu. Oke, intinya mereka butuh duit. Oke, lanjut. Nah ini pertanyaan selanjutnya menarik ya. Pertanyaan selanjutnya menarik nih. Best movie ever. Pilih satu, sebutkan satu terus alasannya apa, singkat ya. Ini siapa sih yang nanya? Nggak tahu sih. Dia sebenarnya best movie ever doang sih. Nah, dia nanya best movie ever, pick one. Ya oke gitu. gitu. Gue tambahin lah. Ada why-nya ya. Apa gimana? Bebas. Menurut lu selama yang udah lu tonton ini best movie ever menurut lu apa? Gitu? Kalau menurut lu Fast Furious itu the best, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bro. Tapi. Iya. Bagus kok. Paling siap-siap bisa dimulai aja. Bagus kok. Oke. Siapa dulu ya? Gue dulu kali ya. Gue dulu. Pasti Stanley Kubrick ya. Iya, ketebak. 1980. Stanley Kubrick 1980. Jack Nicholson, ketebak banget loh. Ketebak ya. Tapi kalau disuruh milih, kayaknya gue akan milih. Gak apa-apa, pilih itu lah. Udah aja lu, gak usah karang-karang. Udah. Nggak, kalau disuruh milih Stanley Kubrick, gue suka The Shining, tapi kalau menurut gue best movie ever antara 2001 Space Odyssey atau enggak yang The Duels apa sih nama filmnya? Clockwork Orange. Tapi kayaknya kalau gue lebih enjoy Clockwork Orange sih. Kalau 2001 Space Odyssey bagus banget, cuma gue nggak bisa enjoy gitu. Lebih film artsy aja. Jadi gue Clockwork Orange. Alasannya kenapa? Ya dari segi tema gue suka. Dari segi temanya gue suka, itu lebih ke satirical, terus settingnya distopian, gue suka dengan setting distopian gitu, setting distopian yang mana lebih ke arah politik dan society yang berubah gitu, bukan distopian yang versi kayak Hunger Games yang memang dunianya berubah gitu dan fantasi gitu, tapi ini lebih real gitu, gue suka kayak gitu sih, itu alasannya sih. The Drews. Tapi kalau boleh tambahan dikit ya, gue lebih suka The Shining, ada Jack Nicholson di situ. Oke, next. Rafli, gimana Rafli? Best movie ever? Apa? Deketin mic-nya. Apa? Endgame. Oke. Endgame-nya Gita Wirjawan. Bukan dong. Gila, dia ngambil referensi podcast yang orang-orang juga gue yakin penonton kita nggak ada yang tahu gitu. Avengers Endgame, alasannya udah jelas pasti ya. Ya, sama ini alasannya simpel aja. Pas waktu gue nonton ulang, ya enjoy. Gitu aja sih. Iyalah, kita kan satu komunitas itu ya, sama ya. Nggak mungkin dong kita ngambil itu. Sebenarnya menarik jawabannya kalau menurut gue, karena pada akhirnya lu nonton film buat apa sih? Lu buat enjoy kan, gitu kan. Itu alasan paling simple dan paling
udah paling sederhana, maksudnya ya udah lu nggak butuh alasan lain kan untuk nikmati film. Oke. Ya lu nggak mau sekalian lanjut ke bagian lu? Oh ya udah, Gue pikir mau sekalian. Gitu. Iya, gue pikir mau sekalian gitu. Oke, kalau gue sebenarnya kalau buat gue sih ini pertanyaan susah banget ya. Karena menurut gue yang kategori best movie itu maksudnya gue suka banget banyak film, dan kalau boleh pilih satu mungkin gue akan pilih Sunset Boulevard. Sunset Boulevard ini adalah film tahun 1950. Gila, bokap gue aja belum lahir tuh. Itu udah berapa? 70 tahun lalu ya? Habis 70 tahun. Nah, lama banget. Tapi ini adalah salah satu film noir terbaik buat gue ya. Karena di situ ketika gue nonton film itu tuh gue ngerasa gue ada di situ ya, dan itu terasa real banget. Dan maksudnya gini, kalau lu nonton film jadul kan lu kadang kan apaan sih aktingnya gini, apa sih kayak lebay gitu. Tapi Sunset Boulevard itu menurut gue enggak, nggak berasa lebay, nggak berasa acting yang dibuat gimana gitu, enggak. Karena di situ si Gloria Swanson bener-bener mainin karakter, soalnya kayak dia mainin dirinya sendiri kayak gitu, misalnya kayak gitu. Terus William Holden juga sama di situ. Dan yang menariknya lagi twistnya semua ya, dari depan sampai belakang itu sampai endingnya tuh benar-benar yang wah gila, itu legend sih menurut gue. Jadi menurut gue Sunset Boulevard mungkin jadi pilihan gue sih kalau ditanya best movie. Kalau gue mau namanya, kalau misalnya lo pengen tahu soal kayak sisi gelapnya industri film di Hollywood, Sunset Boulevard salah satu film yang direkomendasikan. Betul banget. Itu isu yang diangkat sama Sunset Boulevard. Jadi kalau dari storyline, mereka ngangkat sebenarnya yang dialamin sama artis, sama para karakter yang glamor di Hollywood itu sebenarnya kayak apa sih? Apakah seindah itu apa enggak sih? Itu ya gitu. Oke, lanjut Lal. Kalau gue ya banyak ya penonton film kan, jadi banyak sih. Kalau gue sih dari ada satu film, misalkan tuh film ada ya gue tonton sampai akhir tuh, ada satu namanya ya Baby Driver sih. Baby Driver simple sih, fun gitu. Terus karakternya juga keren. Terus simple aja sih menurut gue, si Edgar Wright kan yang direct, simple, ceritanya juga simple, enak ditonton. Terus apa ya, udah straightforward, fun aja, gue experience. Karena dapat experience-nya di situ. Salah satu best movie sih, Baby Driver. Fun sih nontonnya, emang Baby Driver. Iya. Saya ada di HBO nih, di HBO gitu kan. Oh, Baby Driver gue tontonnya sampai akhir udah. Oke, Man, terakhir. Walaupun gue tahu ceritanya, gue nonton ini. Oke, gue ya agak sulit sih, banyak banget film yang gue suka, tapi kalau setiap kali gue menulis kayak top 5, top 10 itu pasti ada satu film yang selalu muncul di daftar itu, judulnya Stand of a Woman. Itu film tahun 1992. Al Pacino, pemerannya Al Pacino sama Chris O'Donnell. Jadi filmnya tuh tentang seorang veteran perang duta yang dia ingin jalan-jalan ke New York, dan kemudian dia mengajak babysitternya, babysitter, seorang remaja gitu yang diperankan oleh Chris O'Donnell, dan di New York itu mereka belajar soal kehidupan, soal hidup yang nikmat itu seperti apa sih gitu loh. Bagaimana cara mendekati perempuan, gimana caranya menyetir mobil, lalu gimana caranya bernegosiasi. Jadi filmnya tuh film tentang kehidupan lah, soal hal-hal yang mungkin selama ini kita remehkan tapi sebenarnya penting. Dan sebenarnya banyak twist-twist yang sedikit banyak agak dark di film itu, tetapi filmnya secara overall wholesome banget sih ceritanya. Dan karena gue sebenarnya adalah fansnya Al Pacino, jadi waktu itu gue nonton itu pertama kali karena gue suka Al Pacino, dan menurut gue dia salah satu aktor terbaik sepanjang masa. Luar biasa. Emang ya kalau udah tua gitu ya, kalian film moral message-nya tuh kayak ya nikmatin kehidupan, yang hal-hal sederhana.
Anyway. Kasih diingetin. Anyway, lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya. Ini boleh nih, pertanyaan bagus juga nih. Kapan bikin live Zoom lagi? Oke. Gue kasih brief dulu ya. Sekarang. Kenapa? Oh, saran. Gokil. YouTuber banget gitu ya. Mungkin gue kasih brief dulu kayak sebelum jawab. Kita sempat bikin acara via Zoom kayak kelas gitu, ngobrol jadi live, jadi penontonnya pernah juga di Instagram Story semacam kayak ngobrol. Waktu itu sih kita coba-coba ya, maksudnya coba tes pasar, ada yang mau datang nggak sih itu kalau dengan bintang tamu menarik kalau topiknya seperti ini gitu. Dan ternyata ada gitu. Ya lumayan lah ada retensinya. Kalau ditanya kapan bikin lagi, makanya teman-teman bergabung bersama kami sebagai event officer. Ya, soon to be akan dirancang. Kita bikin live pas PSR Music Launching. Ada yang nonton nggak? Ada kan? Ada tuh. Ada lah. Berapa ratus view tuh, nggak mungkin nggak ada yang nonton, enak aja. Coba gue cek nih ya. Nggak tap-tap doang kan? Yang satu set gitu. Ada 307 views, lumayan loh. Lumayan loh, gede. Lumayan. Berapa kelas? Kan? 10 kelas. Enggak, itu Instagram Story, 10 kelas, bukan 10 kelas. Enggak, maksud gue kalau di kelasin jadi 10 kelas. Oh, ya, maksudnya masih 30. Disekolahin. Oh, semua itu disekolahin gitu maksudnya. Atau satu kelas besar kuliah gitu. Iya. Intinya lumayan lah. Kita akan bikin lagi segera, sebenarnya lagi mikirin konsep sih, mau ngundang siapa, topiknya apa gitu. Kita tuh bisa ngundang Dian Sastro sebenarnya gitu. Cuma ya topiknya apa? Waktu itu juga mikir. Mau ngundang ini itu topiknya apa gitu. Toh juga kan nggak bisa ngomongin film doang. Kita udah ke musik, kita juga udah ke game. Jadi mungkin topiknya akan lebih entertainment gitu secara general. Jadi mikirin topiknya apa. Makanya kita butuh event officer, guys, gitu. Sebenarnya administrasi juga. Kita terkendala sumber daya dan ide sih. Semua deh, banyak semuanya kita butuh semua. Kita butuh semua. Jadi teman kita butuh semua. Ya, tapi yang penting dan terutama kita butuh uang. Kita butuh uang. Investor, tolong dong investor. Kita kasih nih. Investor or injektor. Kita masuk ini aja Raffi Ahmad gimana? Kita propose ke Raffi Ahmad gimana? Iya gitu. Ini perayaan anniversary ketiga tapi ini semua yang ngemis semua ya, minta tolong semua ya. Iya, tolong please udah 3 tahun nih. Bukan sih, bukan habis pandemi, lagi pandemi masalahnya. Iya gitu. But anyway, lanjut. Terakhir biar nggak kelamaan, ini udah lama banget, kayaknya udah 30 menit lebih. Terakhir ya, harapan kalian ke PSR di tahun-tahun selanjutnya. Harapan kalian ke PSR ke depannya nih gimana? Gitu. Singkat aja ya, singkat. Cuan. Singkat kan? Singkat sekali. Terima kasih. Itu kayaknya udah itu ya, mufakat ya. Itu sepakat kayaknya semua. Rafli apa Rafli? Kalau gue sih harapannya semoga aja plan-plan baru PSR kayak nanti semuanya berjalan lancar. Amin. Gila, mulia banget sih. Gila, gue tersentuh. Tersentuh gue mulia banget. Padahal dari tadi kita bercanda terus gitu. Coba, Satriawan apa? Oke, ya kalau harapan gue PSR bisa terus growing gitu. Maksudnya nggak ada di tempat yang sama gitu di tahun-tahun berikutnya. Dan harus lebih at the higher ground gitu. Itu aja sih. Oke, mantap. Isman? Gue harapannya tahun ini PSR bisa bikin platformnya sendiri. Wih, mantap. Platform apa? Rahasia dong. Rahasia dong. Tidak bisa dibuka. Iya. Kalau harapan gue di PSR ke depannya, mungkin sekaligus harapan pribadi sih. PSR bisa jadi wadah untuk mempertemukan gue dengan orang-orang baik lainnya yang mau kontribut di sini gitu sih. Karena gue juga bikin PSR. Seperti di Instagram story saya pribadi, gitu. Kalau bercanda. Tapi benar. Gue
gue ngebentuk ini ketemu sama banyak orang-orang baik gitu secara serendipity, secara kebetulan. Ketemu Satriawan tiba-tiba, ketemu Rafli, ketemu Hilal, ketemu Isman, ketemu si ini, ketemu si itu, ini itu, kebuka aja jalannya. Dan gue kayaknya ngerasa ya pengen aja gitu ke depannya PSR bisa jadi wadah untuk mempertemukan orang-orang siapapun yang kerja di sini, siapapun nanti yang masuk sini dan keluar, ya mereka saling ketemu dan ya ada benefitnya gitu loh. Jadi ada bukan profit apa ya, benefitnya mereka ketemu terus jadi ngebuat sesuatu apa, jadi bisa dapat sesuatu dari sini gitu meskipun mereka nggak lanjut sama kita. Jadi mempertemukan sarana pertemuan lah gitu. Gue pengen kayak gitu sih. Dan termasuk gue ketemu lagi sama orang-orang baru yang baik, yang kita bisa growth sama-sama di PSR. Itu sih harapan gue ke PSR. Lanjut lagi sampai PSR 13 tahun, sampai anaknya Satriawan sampai udah SMP, SMA. Sampai gue udah nikah, sampai Isman punya anak. Sampai Hilal bisa merit sama non pribumi. Anjir dibahas anjir. Itu cross the border. Sampai Rafli sukses, sampai nanti Arman bisa ngempanin anaknya lewat PSR, sampai yang lain-lain, Denny juga bisa join kita dan lain-lain teman-teman yang udah semoga bantu kita dari 2021 dulu. PSR punya office. Udah punya office belum kan? Ada sih, office mah gampang lah. Ada. Oh ada. Virtual office. Nice. Iya, itu dia. Kita modern kita. Mengurangi jejak karbon, jadi kita officeless. Aduh. Alasannya sih gak ada duit aja ya gitu. Keren-kerenin aja alasannya. But anyway gitu aja, thank you teman-teman udah bantuin konten-konten. Udah bantuin buat konten untuk anniversary ketiganya PSR. Semoga yang nonton jadi semakin lebih dekat. Gila, gue kayak YouTuber banget ya. Yang nonton semakin lebih dekat dengan kita, kenal kita, bacot banget gitu. Ya, jangan lupa ya dengan subscribe gitu ya, mendukung kita gitu. Gitu makin semangat gitu kan, bikin konten. Nanti kalau like-nya 10.000 gitu, dan follow Instagram kita. Gue jadi inget ngomongin subscribe. Subscribers kita giveaway gitu. Waduh, ngomong-ngomong subscribe dan giveaway, ngomong-ngomong kita udah buka membership di YouTube. Jadi kalau teman-teman mau nikmatin eksklusif konten dari PSR yang nggak bisa kita rilis di umum, entah mungkin karena terkendala nggak etis gitu, atau secara content wise behind the scene, jadi nggak udah kita kurasi, atau konten-konten yang berkualitas, teman-teman bisa join ke membership. Ada 3 level. Mungkin kita nanti kalau konten udah banyak, kita bikin beberapa level lagi. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang paling murah ada yang 20.000 atau 30.000. Yang paling mahal 1,2 juta kalau nggak salah. 1,2 atau 1,3, gue lupa. Pokoknya sejutaan. Jadi beda level, beda akses konten gitu. Nanti dari duit yang kita dapat dari situ, kita alokasikan untuk bikin konten yang lebih eksklusif lagi. Jadi kalau teman-teman mau dapat akses, kita foya-foya lah. Enggak dong, jangan dong. Pertanggung jawaban dong. Oke. Enggak dong, enggak boleh gitu. KPK. Ya gitu-gitu. Dan gua pribadi punya visi mau bikin mockumentary. Idenya sudah ada, duitnya tidak ada. Tapi gue berani garansi kalau kita ada duitnya, gue akan bikin mockumentary yang lucu. Waduh, di otak gue sih udah ada sih, udah liar banget sih untuk mocking banyak orang, banyak hal untuk kita bikin gitu. Ya boleh lah nanti kita masing-masing dari kita muncul di frame gitu. Tapi yang pasti gue pengen bikin serius, which adalah aktor-aktornya juga yang bisa acting, yang juga kita pilih gitu loh. Bukan dari kita-kita. Kalau dari kita-kita kan kesannya karena nggak ada duit aja makanya gitu. Jadi gue pengen benar-benar bikin serius. Itu mimpi gue. Dan kalau memang terkumpul nih membership-nya dari duit membership, gue akan bikin itu. Pilot 2 episode pertama, 3 episode pertama, mungkin nanti gue pitch kemana, siapa tahu masuk di iFlix. Tolong lah iFlix, tolong. Hook, oke, boleh juga. Netflix lah, Netflix. View, atau bioskop online, boleh. Semuanya sebut gitu ya. Mola TV, video.com. Semuanya boleh. Tolong sponsor tolong. Skrip sudah ada. Kita butuh produksi. Anyway, gitu aja. Yes. Oke. Again, thank you teman-teman ya. Isman, Satriawan, Hilal, Rafli, thank you. Happy anniversary yang ketiga. Thank you. Sampai ketemu di anniversary. Happy anniversary PSR. Oke. 3 tahun. Udah baca.